Baik. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Akhwati al-fadilat, eh, hadzal yaum naltaqi badal takriban usbu'ain, ya anna lam altaqi bikunna fi hadha dars fi hadha dars. الأسبوع الماضي كان عندكنا برنامج صحيح، والذي قبله أنا عندي دورة للمدرسين الجامعيين، وأنا أمثل الحكمة مع أستاذ ستيوان. لذلك لا أستطيع أن أحضر معكن في هذا الدرس. وقد kamu Ustaz Syarifuddin, ya, sahih Ustaz Syarifuddin, nabani fi liqa ada dars. Tahina min suratin nur wa akhadna aidan al-ikhtibar dzalika wa baqi ma'ana suratan, surah At-Talaq wa kadzalika surah At-Tahrim, surah At-Talaq wa surah At-Tahrim. Wa Ustaz Syarifuddin bada'a ma kunna fi surah At-Talaq. نعم أستاذ. Aina wasaltunna? Ay wahidah faqat. نعم أستاذ. Ma yata'allaq bi ماذا bidirasa haula surah Al-Ustaz Syarifuddin, ma yata'allaq bi surah mithlu asbabun nuzul wa asma'u surah wa madza aidan fadail surah in kanat mawjudah. Sudah pembukaan atau tema terkait dengan surah sudah disampaikan Ustaz Syarifuddin atau belum? Atau beliau langsung masuk ke ke tema atau ke surat? Ada ingat nggak? Ke surat Ustaz. Tentang tolak yang dilakukan pada saat langsung ke ini Ustaz, ke pembahasannya. Pembahasan surat ya? Iya. Dirasa haula surah belum ya? Baik, sebelum kita masuk penjelasan tentang surah, kita baik, akhwatillah, bisa nabda fi syarh hadhihi surah wa qabla an na'ti ilal ayat wa nu'id ba'da niqat rubbama dzakaraha Ustadzuna Syarifuddin ma yata'allaq bi surah, ya. Kita akan melihat yang terkait dengan, sebelum masuk ke dalam inti dan penafsiran surah At-Talaq, ya, kita akan melihat terlebih dahulu, mengenal tentang surat At-Talaq ini. Ini saya ambil dari kitab At-Tafsir Al-Mawdu'i li Suwaril Qur'anil Karim. Ini adalah kitab, ya, ensiklopedi tafsir, ya, atau karena tafsir Mawdu'i yang ditulis oleh para ulama-ulama tafsir, tim di tahun 2011-an kalau nggak salah, ya, yang terdiri dari 10 jilid, yang kalau dari lihat judulnya adalah Tafsir Al-Mawdu'i li Suwaril Quran. Dan itu teman-teman akan belajar tentang tafsir mawdu'i, ya. Kita tahu bahwa tafsir itu ada 4 pendekatannya, ada tahlili, ada mawdu'i, ada ijmali, gitu ya, dan ada al-muqaran, ya. Dan ini tafsir mawdu'i ini yang tematik, tapi tematiknya berdasarkan surat-surat, gitu ya, bukan berdasarkan tema-tema tertentu di dalam Al-Quran.
ya. Nah, ini tafsir mawdu'i li suwaril Quran. Nah, ini yang jilid yang ke-8, ya. Eh, Suratul Talaq. Ya, baina yadai surah. Baina yadai surah maksudnya adalah yang terkait dengan surah At-Talaq ini. Ismu surah sumiyat hadhihi suratul karimatu bi suratit talaq. Haitsu darat mu'zamu ayati surah haula ahkamit talaqi wa ma yatarattabu alaihi wa ma yata'allaqu bihi. Nah, ini surat uh, dinamakan, ya, surah At-Talaq, ya, limada lianna mu'zamu ayati surah wa ahkamit talaq. Ya, uh, mayoritas pembahasan di surat ini adalah terkait dengan talak dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Kama sumiyat bisuratin nisa as-sughra. Nah, jadi nama lain dari surat At-Talaq ini surat An-Nisa as-Sughra. Jadi surat An-Nisa ada At-Tula gitu yang panjang, itu surat Nisa. Ya, kemudian ada surat Nisa as-Sughra, ya. Surat An-Nisa, ya, surat yang keempat itu, ya. Kemudian ini surat At-Talaq disebut Nisa As-Sughra atau Al-Qusra, ya. Kenapa disebut As-Sughra atau Al-Qusra? Listimaliha ala ba'di ahkamin nisa, karena memang tema besarnya terkait dengan perempuan, ya. Wa insafuha lahunna, dan bagaimana Al-Qur'an itu eh, meletakkan perempuan, memuliakan perempuan, ya, sesuai tempatnya, ya. Qala Ibnu Mas'ud nazalat suratun Nisa al-Qusra ba'da tula. Ya, nazalat suratun Nisa al-Qusra ba'da tula. Surat Nisa al-Qusra ini maksudnya surat Talaq turun setelah At-Tula, setelah surat An-Nisa yang panjang. Ya. Wa qala Suyuti fil Itqan suratun Nisa al-Kubra awit tula tamyizan laha an suratin Nisa as-Sughra awil al-Qusra. Wa fi hadza yadullu ala takrimil islami lil mar'ati wa ri'ayatihi laha. Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran menjelaskan tentang surah An-Nisa al-Kubra, ya. Surah An-Nisa mengatakan, ya, An-Nisa itu Nisa al-Kubra untuk membedakan surat Nisa dengan surat At-Talaq ini. Ini menunjukkan perhatian yang besar Islam terhadap perempuan. Qala Syekh Muhammad Al-Madani rahimahullah wa kam tambidu qulubun nisa'i farhan litakrimil lailahunna wa inayatihi bihinna hina yasma'na aw ya'lamna anna al-Qur'ana a'dalahunna fi suwaril Qur'aniyah wa anna min baini hadhihi suwar surataini summiyata bismin nisa wa alajata kathiran min syu'unihinna fi awariatihinna kulliha. وهذا جدير بأن يلفت هؤلاء الذين يرمون الإسلام بأنه يحط من قدر المرأة ليتعرفوا على هذه المكانة التي وضع الإسلام النساء فيها فيكف عن زعمهم أن الإسلام لم يمنح المرأة من العناية والاهتمام ما منحتها المدنية الحديثة والواقع أن الإسلام منح النساء كل خير wasanahunna min kulli syarrin wa lam ya'ba 'alayhinna siwa ma dafa'athunna ilaihi hadhil madaniyatul kadhibah min hurriyatin zaifatin wa musawatin muklifatin. Syekh Muhammad Al-Madani mengatakan, ya, kam tanbidu qulubun nisa, betapa bahagianya, ya, bergejolaknya hati perempuan, bergembira, ya, karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka, memberikan perhatian terhadap perempuan, ya. Bahkan Al-Qur'an
surat-surat dalam Al-Quran berbicara tentang hukum perempuan seperti yang Nur yang kemarin kita sudah selesaikan tentang afaf, ya, menjaga iffah, kehormatan diri. Bahkan ada dua surat secara khusus disebut dengan suratun Nisa, ya, suratun Nisa As-Sughra dan surat Nisa At-Tula, ya, dan secara spesifik bicara tentang masalah perempuan, ya. Dan ini wahada jadirun, dan ini layak, ya, untuk memalingkan pandangan orang-orang yang mengatakan Islam itu tidak menghormati perempuan, ya. Bagaimana Allah menghormati perempuan? Bahkan dua surat, ya, dinamakan dengan surat An-Nisa, ya. Dan eh, mereka yang menuduh Islam dengan tuduhan tidak menghormati perempuan, menghinakan perempuan, tidak memberikan kebebasan kepada perempuan, itu tuduhan yang fitnah yang keji. Padahal yang mereka inginkan, ya, dari balik tuduhan itu adalah perempuan keluar dari kodratnya, ya. Persamaan yang mereka dengungkan, yang mereka kampanyekan, ya, persamaan perempuan dengan laki-laki, ya, itu untuk mengeluarkan perempuan dari fitrah yang Allah ciptakan perempuan di atas fitrah itu. Nah, kemudian fadailu surah, keutamaan surat ini, ini ya, secara spesifik tidak ada, ya, tapi keutamaan secara umum yaitu surat-surat mufassal, ya. Rasulullah mengatakan, an Wasilah bin al-Asqa radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala utitu makana Taurati sab'a wa utitu makana Zaburil mi'in wa utitu makana al-Injilil mathaniya wa fuddiltu bil mufassali. Rasulullah, aku diberikan, ya, surat-surat yang sejajar seperti Taurat itu as-sab'a. Apa maksud as-sab'a? Pernah saya sampaikan bahwa Al-Quran, surat-surat Al-Quran berdasarkan hadis ini dan juga para ulama mengatakan itu dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama as-sab'u. As-sab'u itu as-sab'ut tiwal, 7 surat yang panjang-panjang. Ya, Al-Baqarah, kemudian apa? Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, kemudian apa lagi? Al-An'am, ya. Kemudian habis Al-An'am apa? Al-A'raf, ya. Kemudian yang ketujuh apa? At-Taubah, ya. Ini 7 surat yang panjang, ya, itu as-sab'u at-tiwal. Disebut as-sab'u at-tiwal, 7 surat yang panjang-panjang ayatnya. Yaitu 7 surat itu hampir berapa? Sepertiga, ya, 10 juz, ya. Kira-kira 10 juz. Waktu itu maka Zabur al-Min. Kemudian yang kedua al-Mi'in. Al-Mi'in. Al-Mi'in itu suratnya jumlah ayatnya itu di atas 100, ya, yang jumlah ayatnya di atas 100, ya, mulai dari apa tuh, Yunus, Hud, 100 atau ya kurang dari itu, ya, ya, kira-kira 100-an, kurang dikit atau lebih sedikit gitu, ya. Itu al-mi'in dari kata mi'ah, ya. Kemudian itu makan al-Injil al-Mathani. Yang kelompoknya 3 sudah dalam Al-Quran itu al-Mathani. Al-Mathani. Al-Mathani itu surat-surat yang al-Mathani banyak diulang-ulang. Ya, artinya dia sering dibaca. Ya, karena jumlah ayatnya tidak terlalu panjang gitu, ya. Jadi dibaca habis dalam sholat gitu.
ya mulai apa ya dari misalnya eh, dari surat Luqman ya, kemudian Al-Ahzab ya, terus gitu ya, Yasin, As-Saffat ya, di juz 2 ya, 23, 24, 25 gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu mufassal. Nah, mufassal itu mulainya dari surat Qaf. Dari surat Qaf sampai akhir, yaitu surat apa? An-Nas. Ya, jadi ini pengelompokan surat-surat dalam Al-Qur'an. Ada 4. Yang pertama apa? As-sab'u, as-sab'u at-tiwalu, ya, 7 yang panjang-panjang, ya. Kemudian al-mi'in, ya. Kemudian yang berikutnya al-mathani, kemudian yang keempat itu al-mufassal. Kata Rasulullah, ya, surah-surah As-Sab'ut Tiwal itu sejajar dengan Taurat, ya. Al-Mi'in itu sejajar dengan Zabur. Kemudian Al-Mathani sejajar dengan Injil. Dan aku diberikan lebih dari itu, yaitu dengan surat Al-Mufassal, ya, Al-Mufassal. Ya, itu mulai dari apa surat Mufassal? Qaf, ya, dan itu juga para ulama membagi mufassal itu, ada yang tiwal, yang panjang-panjang gitu ya, ada yang pertengahan, ada yang pendek-pendek, qisarul mufassal. Ya, kalau qisarul mufassal itu mulai dari ad-duha ke bawah, itu qisar, ya, yang pendek-pendek. Kalau yang panjang-panjang ya mulai dari Qaf gitu ya, juz 2 apa 26, 27, 28 gitu ya, itu yang tiwal. Kemudian masuk An-Naba, ya, itu mulai pertengahan mufassal. Ya, itu ya. Jadi Rasulullah ketika mengatakan wa fuddil tu bil mufassal, ya, para ulama mengatakan berarti semua surat yang masuk di mufassal itu, ya, ketika tidak ada dalil yang khusus yang menyatakan keutamaan surat itu, berarti dia di bawah keutamaan umum tentang surat mufassal ini, ya, karena tolak surat al mufassal, ya. Al mufassal itu yang ayatnya pendek-pendek, kemudian juga jumlah ayatnya tidak banyak, ya, potongan-potongannya pendek. Itu. So. Kemudian madaniyah itu surah, hadis surah madaniyah. Lah, surah ini adalah surah madaniyah. Qala al-Qurtubi suratul Talaq madaniyatun fi qaulil jami'. Ada dua ayat di surah, ada dua ayat di surah isnata asyra fi adil jami' wa ida asyrata bil basri wa thalatha asyra fi haddil himsi. Ya, jumlah ayat surat ini menurut ulama-ulama Hijaz, Kufah, Damaskus itu 12 ayat, ya. Kemudian ulama Basra mengatakan jumlah ayatnya 11, sedangkan Hims, kata Homs itu ada 13. Jadi kalau eh, apa ini sering kita dapatkan, ya, para ulama berbeda tentang berapa jumlah ayatnya gitu ya. Tapi eh, kata-katanya tidak berubah. Misalnya bukan berarti ada ayat yang lain, bukan gitu ya. Itu ketika mereka berbeda jumlah ayat, eh, menganggap ini ayatnya satu ayat atau dua ayat, ya, seperti yang surah Al-Fatihah, ya. Surah Al-Fatihah ulama sepakat berapa ayatnya? 7. 7, ya. Walaqad atainaka ayat gitu ya. Nah, tetapi kemudian ketika menghitung 7 ayat itu beda-beda, ya. Ada yang menganggap basmalah itu bagian dari ayat, ya. Ada yang mengatakan basmalah bukan bagian dari ayat, ya. Kalau bukan bagian dari ayat, ayat ke
67-nya mana ya? Siratal ladzina an'amta alaihim, gitu ya. Itu ayat yang ke-6-nya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ayat ke-7-nya. Nah, ini ya. Jadi kalau ada perbedaan para ulama tentang jumlah ayatnya, ini itu tidak mengurangi atau nambah ayat yang baru gitu ya. Jadi perbedaan di menghitung apakah ini ayat atau 2 ayat, itu saja. Nah, ini dijelaskan, tidak perlu kita detailkan di gitu ya. Karena wa may yattaqillah. Kemudian mihwarus surah. Tema utama surat At-Thalaq ini adalah huwa ahkamu thalaq, al-mihwar ar-ra'isi alladzi duru lahu surah huwa ahkamu taqwa ma yatarattabu alaihi wa ma taqid hadhil ahkam terkait dengan hukum thalaq ini. Kemudian al-munasabah ya, munasabat kaitan antara nama surat dengan tema utamanya jelas ya. Nama suratnya surat At-Thalaq, tema utamanya adalah thalaq. Kemudian munasabah yang lain yang tidak perlu kita sampaikan ya. Ya, itu teman-teman terkait dengan apa surat At-Thalaq ya. Jadi ini menjadi ilmu yang penting untuk teman-teman ketahui ya. Baik, kita masuk ke surat At-Thalaq. Sudah berpindah artinya di screen-nya ke tafsir lain ya. Di sini katakan surat At-Thalaq madaniyatun salasa asyrata ayah. Madaniyah salasa asyrata ayah. Jadi Imam Al-Mahilli termasuk yang mengikuti pendapat surat At-Thalaq itu terdiri dari berapa? 13 ayat ya. Kalau hitungan kita kan kita kufi ya, Imam Hafiz an Asim ya, Asim itu Kufah ya, 12 ya. Annallahu qad ahata bikulli syai'in ilma ya. Jadi kalau Imam Jalaluddin Al-Mahilli rahimahullahu taala beliau katakan ya, madaniyatun salasa asyrata ayah ya. Jadi ketika, maka penting tadi muqaddimah tadi saya sampaikan. Jadi teman-teman ketika membaca ini tidak heran gitu ya, kok beliau mengatakan 13 ayat ya, karena memang ada ulama yang mengatakan tadi. Jadi ada 3 pendapat, ada 11 ayat, 12 ayat, dan 13 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu al-muradu huwa wa ummatuhu biqarinati ma ba'dahu. Nah, saya minta teman-teman deh yang baca gantian. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsahu la tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Yaqulul mu'allif rahimahullahu ta'ala ya ayuhan nabiyyu al-muradu huwa wa ummatuhu. Ya. Ya, panggilannya nida lin nabi. Lakin al-murad laisa huwa faqat, lakin huwa wa ummatuhu. Bi qarinati ma ba'dahu. Ma mana bi qarinah ma ba'dahu? Apa itu qarinah? Teman, Hah? teman, sodiqun. Ya, kalau sekarang mana qarin itu teman, tapi maksud di sini kita bagaimana memahami bahwa yang dimaksud ayuhan nabiyyu itu bukan hanya nabi tapi umatnya gitu ya. Bi qarinati, ada ya, ada yang menunjukkan, ada indikatornya gitu ya untuk memahami, disebut qarinah. Jadi
Qarinah itu ya mungkin dibahasakan indikatornya. Ya, kita memahami bahwa perintah ya ayuhan nabi itu bukan hanya nabi tapi umatnya. Apa biqarinati ma ba'dahu. Ada yang menunjukkan itu apa? Yaitu idza talaqtum gitu ya. Ya, domirnya apa? Domir jamak. Khitab antum idza talaqtum gitu ya. Nah, jadi dipahami bahwa ini bukan hanya nabi tapi apa untuk Rasulullah dan umatnya. Kalau nabi saja ya ayuhan nabi idza talaqta misalnya ya. Nah, tapi Allah mengatakan ya ayuhan nabi idza talaqtum. Itu makna dari qarinah. Ya, nanti kalau teman-teman di usul fikih atau terkait dengan bahasa dalam bahasa Al-Qur'an itu kata qarinah itu maksudnya tadi ya. Apa korinahnya gitu ya? Ini tidak ada korinahnya. Nah, itu korinah di sini maksudnya ya tadi sesuatu yang mengindikasikan, ya, yang dengan ya seakan dia yang menempel ya, gitu ya. Korin itu kan teman gitu ya. Sesuatu yang menempel yang itu membuat kita mempunyai pemahaman atau sudut pandang tertentu, gitu ya. Aukul lahum, katakan kepada mereka, kepada orang mukmin itu, kepada umatmu, idza talaqtumun nisaa. Idza talaqtumun nisaa itu maksudnya aradtumut talaq. Ya, kalau ingin menceraikan istri kalian. Ya, jadi idza talaqtum bukan kalau sudah terjadi, tapi kalau ingin ya. Jadi kata apa? Huruf idza itu memang dia disandarkannya ke fiil madhi. Ya, tapi maknanya syarat yang belum terjadi. Ya, yang terjadi. Ya, kalau saya bilang misalnya kepada nanti misalnya idza akalti fakul biyaminik gitu ya. Kalau kamu makan, maksudnya kalau mau makan, makan pakai tangan kanan. Itu makannya sudah terjadi belum? Belum ya. Nah, ini juga idza talaqtumun nisaa, kemudian idza aradtumut talaq. Kalau ingin menceraikan istri kalian, fatalliquhunna li'iddatihinna. Ceraikanlah perempuan itu pada iddahnya. Iddahnya maksudnya li awwaliha. Nah, ini penjelasan fatalliquhunna li'iddatihinna dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Ya, kalau seorang suami ingin menceraikan istrinya, nggak bisa dia menceraikannya eh, sesuka dia gitu ya. Ada waktu-waktu yang eh, kalau dilakukan talak itu disebut talak bid'ah ya, talak bid'ah gitu ya. Nah, kapan waktunya? Waktu diperbolehkan mentalak itu di sini dikatakan bi ayyakuna talak fi tuhrin lam tumassa fihi, di masa suci ya, ketika perempuan itu suci tidak haid dan belum disentuh, belum digauli ya. eh, jadi yang disebut li'iddatihinna itu at-talaqu fi tuhrin lam tumassa fihi ya. Jadi kalau misalnya perempuan dia haid gitu katakanlah berakhir di tanggal 30. Tanggal 30 ya. Kemudian tanggal 1 dia suci. Sampai kira-kira sampai tanggal katakanlah sampai tanggal 23 gitu ya di bulan berikutnya. Nah, semasa itu dari tanggal 1 sampai tanggal 23 sebelum dia haid di berikutnya itu kalau ingin menceraikan, ceraikan di waktu itu dengan syarat belum digauli. Ya, kalau sudah digauli itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, ayyakun atun fi lam tumassa fihi.
Ya, ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika kemudian orang itu sudah menggauli istrinya, ya, di masa suci, lalu diceraikan, ya, maka eh, itu harus dirujuk kembali, ya. Kemudian nanti kalau sudah suci baru diceraikan. Ya, ini kejadian di masa Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang menceraikan istrinya eh, di masa suci atau ketika haid, ya. Jadi nggak boleh menceraikan istrinya ketika lagi haid, ya. Yang pertama, yang kedua, tidak boleh menceraikan istrinya di masa suci. Yang di masa suci itu dia sudah gauli istrinya, itu tidak boleh, ya. Nah, detailnya ya dalam bab tolak, ya, dalam fikih itu akan dibahas. Nah, makanya Allah katakan fatalliquhunna li'iddatihinna, penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maksudnya di waktu yang diperbolehkan tadi. Tuhrin lam tumas safihi, ya. Jadi apa yang boleh seorang itu ya ketika seorang perempuan sedang hamil itu boleh diceraikan. Kemudian ketika seorang perempuan itu dalam kondisi suci, tidak haid, ya, yang belum digauli sepanjang dia suci itu. Nah, itu yang disebut dengan tolak sunni. Ya, kalau di luar itu disebut tolak bid'i, tolak bid'ah. Wahsul iddah, dan hitunglah iddah, masa iddah itu. Ihfazuha lituraji'u qabla faraghiha. Diingat-ingat, ya, kapan diceraikan, ya, lituraji'u qabla faraghiha, agar nanti kalian bisa merujuk lagi sebelum selesai masa iddah itu, ya. Harus cermat menghitung masa iddah. Wattaqullaha rabbakum ati'uhu fi amrihi wa nahyihi. Takwalah kepada Allah, ya, Rabb kalian dalam perintah dan larangannya. Nah, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan kalian keluarkan istri kalian dari rumahnya. Ya, dari rumah, maksudnya dari rumah kalian. Ya, Allah sampai menisbatkan min buyutihinna. Karena kan rumah itu milik perempuan juga. Padahal misalnya rumah itu ya milik suami atas nama suaminya, gitu ya. Tapi Allah katakan min buyutihinna, ya, karena memang melekat, ya, dia sudah tinggal di situ lama bersama suaminya. Maka ketika talak itu diucapkan, jangan kemudian diusir dari rumah itu, ya. Wala yakhrujna, dan perempuan juga jangan keluar, ya. Jangan minggat, jangan pergi, jangan kabur dari rumah suaminya, ya, meskipun sudah diucapkan talak, ya. Min hatta tanqadi iddatuhunna, sampai iddahnya selesai. Sampai iddahnya selesai. Ya, berapa ya? Tiga bulan atau 3 masa haid atau 3 masa suci. Hatta tanqadiya iddatuhunna. Illa ayyatina bifahisyatin mubayyinah, kecuali ya istri itu melakukan perbuatan zina, ya, mubayyinatin, ya. Kalau dalam tafsir ini Al-Mahili membacanya mubayyanah, illa bifahisyatin mubayyanatin, gitu ya, bifathil ya'i wa kasriha, dengan difathahkan ya-nya atau dan dengan dikasrohkan. Ada 2 qiraat. Illa ayatina bifahisyatin mubayyinah atau mubayyinah. Ai buyyinat atau bayyinatin, ya, ada buktinya. Ya, jelas-jelas istrinya misalnya berzina, gitu ya. Istriku
fayakhrujna liiqamatil haddi alaihinna, maka ya dia boleh dikeluarkan dari rumah itu ketika diceraikan untuk dilaksanakan hukum had, ya, atas istrinya itu yang jelas-jelas terbukti melakukan perzinahan. Watil kal madhkuratu, ya, dan itu semua yang disebutkan hududullah, ya, batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah. Wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Barang siapa melanggar batasan-batasan Allah, sungguh dia telah zalim kepada dirinya sendiri. La tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika at-talaqi amra. La tadri, engkau tidak tahu, ya. La'allallah, semoga Subhanahu wa ta'ala mengadakan, membuat setelah itu, setelah talak itu amra, satu urusan. Apa maksud urusan? Maksudnya adalah murojaatan, ya, ada mau rujuk lagi, ya. Makanya jangan buru-buru dikeluarkan, diusir keluar dari rumah, ya. Siapa tahu kemudian ucapan talak itu diucapkan ketika lagi emosi, ya. Lalu kemudian ketika masih melihat istrinya di dalam rumah, dia sadar, ya, menyadari kesalahannya, baik si istri atau suami misalnya, lalu kemudian akhirnya rujuk kembali, ya. Jadi amron ini maksudnya murojaatan, rujuk, ya. Fima idza kana wahidatan aw tsintaini, jika talaknya masih talak satu atau talak dua, ya. Nah, kalau talak tiga kan tidak ada rujuk lagi, ya. Itu talak bain, ya. Kalau mau rujuk, ya, bukan rujuk, namanya nikah baru, itu pun berat syaratnya, ya. Si istri atau mantan istrinya itu sudah menikah lagi dengan orang lain, ya, kemudian sudah diceraikan, ya, baru bisa kembali lagi, ya, berkumpul kalau talaknya adalah talak tiga. Nah, tapi kalau talak satu atau talak dua masih bisa rujuk, ya, dengan ucapan suaminya, saya rujuk kembali, ya, saya ingin kembali lagi kepada kamu, misalnya, atau ucapan-ucapan yang seperti itu, ya, selama belum habis masa iddahnya. Nah, ini penjelasan di ayat berikutnya. Fa idza balaghna ajalahunna qarabna qira'a iddat fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf. Kalau hampir sampai, ya, atau sudah sampai waktunya, waktu perempuan-perempuan itu, maksudnya qarabna qira'a iddatihinna, dekat habis masa iddahnya, ya, tergantung masing-masing, ya. Kalau yang perempuan yang tidak hamil, ya, masa iddahnya yang dia masih haid, ya, itu 3 kali masa suci, ya, 3 kali masa suci. Sedangkan kalau perempuan yang hamil, ya, iddahnya sampai melahirkan, ya, sampai dia melahirkan. Nanti penjelasan perempuan-perempuan yang kalau sudah tidak haid lagi, sudah menopause misalnya, ya, itu nanti di ayat berikutnya dijelaskan, ada 3 bulan, ya, atau perempuan yang belum haid, ya, dia nikah ketika dia belum haid, lalu kemudian cerai, kemudian masa iddahnya itu 3 bulan, gitu, ya. Wa idza balagna ajalahunna qarabna qada'id fa amsikuhunna, maka apa ma amsikuhunna? Apa? Kata amsaka yumsiku apa? Artinya Memegang, memegang, ya, jagain, dipegang, ya, maksudnya ditahan. Ya, tak maksud tahan dengan apa? Bi anturaji'uhunna, dirujuk lagi, ya, sebelum habis masa iddahnya. Bima'rufin, dengan cara yang baik, min ghairi dirarin,
bukan untuk menyakiti, membahayakan. Maksudnya apa? Ya, eh, eh, itu ya rujuk dengan keinginan, memang ingin bahkan keinginan untuk ingin membahayakan. Ya, ada orang yang ingin membahayakan itu supaya istrinya nggak nikah dengan yang lain, gitu ya. Maka mau habis masa idahnya dirujuk lagi, terus nggak diapa-apain, ya nanti diceraikan lagi, ya. Kemudian ketika eh, mulai mau habis idahnya dirujuk lagi, ya. Tujuannya untuk menyakiti istrinya itu supaya nggak nikah gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Famsikuhunna bima'rufin min ghairin au fariquhunna bima'ruf. Atau juga kalau pisah ya pisahkan dengan cara yang baik. Selesai masa idah ya sudah, selesai, ya. Tidak perlu ya kalau nggak mau balik ya sudah, tidak rujuk, selesai, pulangkan ke rumah orang tuanya baik-baik, ya. Utrukuhunna hatta tanqadiya iddatuhunna wala tudarruhunna bil murajaati. Jangan wala tudarruhunna bil murajaati, jangan menyakiti mereka dengan rujuk tadi yang seperti saya sampaikan contohnya. Ya, rujuknya tujuannya untuk menyakiti, bukan karena ingin benar-benar balik, ya. Wa ashhidu dzawai adli minkum, dan persaksikan, ya, eh, zawai adli minkum, dua orang yang adil. Dua orang yang adil itu maksudnya agamanya baik, ya, di antara kalian, alal murajaati awil firaq, atas rujuk atau perpisahan itu, ya. Artinya harus ada saksi. Bagaimana nikah ada saksi, ketika cerai harus ada saksinya, ketika rujuk juga ada saksinya, ya. Wa aqimus syahadata lillah, dan tegakkan persaksian itu karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita bersaksi itu karena Allah, ya. Lalil masyhudi alai aulahu, bukan karena orang, gitu ya. Kita menjadi saksi, ya karena ini adalah bagian dari ajaran syariat, gitu ya, untuk menegakkan persaksian itu. Eh, dan kalau sekarang ya mekanismenya, ya di kita sudah ada pengadilan agama, semuanya harus tercatat oleh pengadilan agama, mulai nikah, talak, dan rujuk, gitu ya. Itu untuk mengatur administrasi, memudahkan, dan untuk kemaslahatan perempuan, ya. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hal itu, ya, yu'adzu bihi, dinasehati, diberikan eh, apa mau'izah, ya. Dengan mau'izah ini siapa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa may yattaqillah, dan orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar, ya, min karbid dunya wal akhirah, dari kesulitan dunia dan akhirat. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari eh, apa jalan yang tidak dia pernah sangka. Yahtasibu yakhturu bibalihi, yang terlintas dalam hatinya, yang tidak pernah terlintas dalam dirinya, ya, ternyata Allah memudahkan dari sisi itu. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa fi umur, bertawakal kepada Allah di seluruh urusannya, fa huwa hasbuhu, maka Allah lah hasbuhu, yang menjadi yang
mencukupkannya, ya. Hasbuhu kafihi, ya. Allahu kafi, Allah mencukupkan dirinya. Innallaha balighun amrohu. Nah, ini qiraahnya siapa? Imam Al-Mahilli, ya. Kalau bacaan kita, kalau innallaha balighun amri dengan fa'il dan maf'ul, ya. Innallaha balighun amrohu, ya. Amrohu maksud muradahu, ya, keinginannya, ya, yang Allah inginkan pasti terjadi, dia pasti sampai, ya. Wa fi qiraatin bil idhofati, dan menurut qiraah yang seperti qiraah kita bil idhofati, dengan dimudofkan, innallaha balighu amrihi, gitu, ya. Innallaha balighu amrihi, itu maksud dari wa fi qiraatin bil idhofah, ya, dengan mudhof dan mudhof ilaih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dalam segala sesuatu itu karokhain, ya, kesenangan, wasyiddatin atau kesulitan, ya, qadra, sudah ditentukan oleh Allah, miqatan waktunya, ya, sudah ditentukan oleh Allah. Nah, ini ayat yang masyhur, ya. Orang menyebutnya ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sebelum kita ke ayat berikutnya, ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, teman-teman? Ustaz mau nanya, Ya. kan tolak itu ada tolak ke 1, 2 sama tolak bain kan? Ya. Ustaz, kalau misalnya tolak itu dia berpisahnya 3 kali, atau misalnya orang itu, misalnya seorang suami, mereka itu sebelumnya belum pernah bercerai kan, tapi suami itu langsung bilang, aku mentalak kamu, langsung talak 3, apakah itu termasuk talak bain atau jadinya talak 1? Ya. Suaminya bilangnya talak 3, tapi itu pada talak pertamanya, gitu. Cukup. Ya, itu memang ada khilaf di kalangan para ulama, ya, tentang ketika seorang suami itu misalnya mengatakan pada istrinya, saya ceraikan kamu, saya talak kamu dengan talak 3, gitu, ya. Apakah jatuh 3 atau jatuh 1, gitu. Atau orang mengatakan pada istrinya, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu. Betul. Ya, 3 kali diulang. Gitu, ya. Itu jatuhnya 3 atau 1. Jumhur ulama mengatakan, ya, seingat saya itu termasuk Imam 4 mazhab itu mengatakan itu jatuhnya talak 3, langsung talak bain. Ya. Adapun Ibnu Taimiyah rahimahullah itu mengatakan itu talak 1, ya. Tapi ya itu teman-teman, ya, untuk masalah seperti ini, gitu, ya, kita mungkin kalau ketika ditanya itu pandangan kita adalah memberikan pandangan normatif saja, gitu, ya, tetapi keputusannya adalah di pengadilan, gitu, ya. Jadi karena hak, gitu, ya, hak untuk tadi, hak menikahkan, ya, atau mencatat pernikahan, mencatat perceraian, gitu, ya, rujuk itu adalah hak KUA atau pengadilan agama. Jadi apapun itu nanti tergantung putusan pengadilan agama. Jadi ketika misalnya kita ditanya, ya, pandangan kita adalah pandangan, ya, normatif saja, bukan hukum yang mengikat, gitu, ya. Ketika yang mengikat itu adalah putusan pengadilan, gitu, ya. Dan kalau sebaiknya kalau kita ditanya dan kita
masih ragu-ragu, ya mungkin jawaban yang simpel ya itu ditanyakan ke pengadilan agama saja gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Qul tabaraka wa ta'ala wallai, ya, bihamzatin wa ya'in wa bilayain fil mawdi'aini. Maksudnya wallai, ada yang membacanya wallai hamzah kemudian ya-nya, hamzahnya panjang wallai gitu ya. Ada juga membacanya tanpa, ya, qiraahnya ada dua. Wallai lam ya'isna minal mahid. Kemudian wallai lam yahidna. Ada yang bacanya wallai ya'isna minal mahidi. Kemudian wallai lam yahidna. Nah, itu. Ini maksud bihamzatin wa ya'in wa bilayain fil mawdi'aini. Ya'isna minal mahidi di makna al-haidi. Ya'isna artinya orang yang ya'isna artinya putus asa. Maksudnya adalah sudah terhenti haidnya, ya sudah menopause gitu ya. Ya'isna minal mahid min nisaikum, dari istri kalian. Ini betul, ya, jika kalian ragu-ragu, ya, ragu-ragu ini apa? Ragu-ragu di fi iddatihinna, di masa iddahnya, ya, fa iddatuhunna salasatu ashhurin, maka masa iddahnya itu menunggunya 3 bulan. Ya, iddahnya berapa? 3 bulan. Perempuan yang sudah tidak haid lagi, sudah menopause. Wallai lam yahidna. Begitu juga perempuan-perempuan yang belum haid. Ya, disigharihinna, karena masih kecil gitu ya. Dia sudah dinikahkan oleh orang tuanya sebelum dia haid. Ya, lalu terjadi perceraian misalnya. Wa iddatuhunna salasatu asyhurin, maka iddahnya itu juga 3 bulan sama. Wallai lam yahidna. Jadi yang iddahnya 3 bulan, perempuan yang sudah menopause, ya, yang tidak lagi, dan juga perempuan yang belum haid. Ya. Wal mas'alatani fi ghairil mutawaffa anhunna zawjuha. Dua masalah ini, ya, artinya perempuan yang menopause dan perempuan yang belum haid, yang masa iddahnya 3 bulan itu selain, ya, orang yang suaminya meninggal, artinya perceraian biasa, diceraikan biasa, ya. Tapi kalau terjadi perpisahan itu karena kematian, ya, suaminya meninggal, ya, baik seorang itu menopause, ya, atau dia eh, masih haid atau dia belum haid, ya. Nah, itu fa ammahunna fa'iddatuhunna fi ma fi ayat rabbasni bi anfusin arba'ata asyhurin wa asyra. Maka masa iddahnya, ya, ayat umum, ya, tentang suami yang meninggal dan meninggalkan istrinya. Maka masa iddahnya itu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Jadi kalau ada perempuan, ya, yang umurnya 60 tahun sudah menopause, suaminya meninggal, ya, iddahnya 4 bulan 10 hari. Atau juga misalnya yang dinikahkan masih kecil, 13 tahun misalnya, ya, kemudian terjadi perceraian, ya, maka iddahnya juga 4 bulan 10 hari. Atau juga perempuan yang normal gitu, ya. Wa ulatul ahmali ajiluhunna inqida'u iddatihinna. Adapun perempuan-perempuan yang hamil, ya, yang kemudian diceraikan oleh suaminya ketika ada hamil, atau ditinggal mati suaminya ketika dalam kondisi hamil, inqida'u iddatihinna, ya, habis masa iddahnya, mutallaqatin
au mutawaffan anhunna azwajuhunna, ya, atau mutawaffa anhunna azwajuhunna, suaminya dia dicerai atau suaminya meninggal, ayyadhna hamlahunna, ya, maka masa iddahnya itu dia melahirkan. Nah, jadi bagi wanita yang hamil, ya tergantung gitu ya. Jika misalnya diceraikan kondisinya dalam kondisi hamil muda misalnya, ya, hamil muda, atau suaminya wafat ketika hamil muda, ya, ketika di usia kandungannya 2 bulan, maka masa menunggunya berarti ya 7 bulan sampai melahirkan. Atau kalau hamilnya hamil tua, ya, misalnya ketika usia kehamilan 8 bulan setengah, ya, kemudian suaminya wafat, atau misalnya 2 hari sebelum melahirkan suaminya wafat misalnya, qadarullah gitu ya, ya itu masa iddahnya, ya, dia melahirkan. Ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan seluruh urusannya itu mudah di dunia wal akhirah. Dzalikal madhkur fil iddah, yang disebutkan dalam iddah itu, ya, itu adalah perintah Allah, hukum Allah, anzalahu ilaikum, yang Allah turunkan untuk kalian. Wa may yattaqillah, yang siapa bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'atihi, Allah hapuskan dosa-dosanya, wa yu'zim lahu ajra, dan Allah membesarkan, lipat gandakan, lahu ajra, pahala untuknya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, naktafi bihadzal qadar, ya, insyaallah nuwasilu insyaallah fi al-usbu al-qadim tatimmatul ayah min al-ayah as-sadisah ila akhir al-ayah bi'idnillahi ta'ala. Baik, nakhtim darsana di surat al-asr wa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.